Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rifa Isdawan dengan NRP 5017251021. Jadi di sini saya akan menjelaskan batuan metamorf foliasi yang terfoliasi dan juga yang tidak ter yang non foliasi gitu, teman-teman. Jadi langsung aja kita kembali ke karakteristik gitu ya dari batuan metamorf itu yang paling mencolok itu foliasi apa enggak foliasi gitu kan. Nah, yang ngebedain ini itu kayak ngecerminin kondisi dan mekanisme metamorfisme itu dia berbeda. Kok bisa dia foliasi tapi yang satunya tidak terfoliasi gitu. Nah, kalau sekarang kita bahas yang berfoliasi dulu gitu teman-teman. Jadi foliasi itu kan kebentuk ya kalau semisal batuan itu ngalamin tekanan terarah kayak differential stress atau direct pressure gitu. Bukan tekanan dari segala arah. Jadi dia eh, ketika ada tekanan, jadi tekanannya itu bukan yang litostatik, bukan yang dari segala arah. Jadi dia cuma satu arah gitu. Jadi makanya dia misalnya nih, kan suatu lapisan, dia arahnya cuma ke bawah si tekanannya. Ya udah berarti dia benar-benar terbentuk si lapisan itu. Makanya di bawah tekanan terarah ini, si mineral PP seperti mika, klorit, amfibol itu mereka dipaksa untuk berorientasi tegak lurus terhadap arah tekanan. Makanya hasilnya itu adalah tekstur berlapis atau berlembar. Nah, itu dia yang disebut dengan foliasi gitu. Proses ini itu umumnya terjadi di zona regional metamorfism, khususnya itu organic metamorphism di zona tumbukan atau subduksi lempeng. Nah, kalau yang foliasi itu ada grade-nya sendiri-sendiri dari rendah ke tinggi itu. Pertama ada slate ya. Slate itu grade-nya sangat rendah, yang mana dia itu berasal dari sel ya atau serpi. Butiran sangat halus, foliasinya itu sempurna, disebut dengan cleavage. Dipakai untuk biasanya itu atap genteng. Nah, kalau pilit, yang kedua itu ada pilit. Jadi dia itu grade-nya rendah sedang antara slate dan skis. Nah, permukaannya itu berkilap akibat si apa namanya? Pertumbuhan mika kecil gitu. Kayak nanti kerasa licin. Nah, skis yang ketiga itu ada skis yang mana skis ini masuk ke grade sedang. Nah, kristalnya mika itu cukup besar, terlihat berkilap dan foliasinya itu disebut schistosity. Sering mengandung mineral indeks seperti garnet dan juga staurolite. Nah, terus yang paling tinggi di grade-nya ini ada gneiss. Dia itu memiliki kristalnya besar-besar, teman-teman, dan foliasinya kasar, berupa persilangan band terang, feldspar kuarsa, dan juga gelap, yaitu biotit dan juga hornblende. Nah, terus yang kedua nih, yang non foliasi, dia kenapa sih bisa terbentuk kayak gitu? Nah, batuan non foliasi itu terbentuk bisa karena dua kondisi. Yang pertama itu ketika tekanannya itu dari segala arah atau litostatik. Makanya dia itu nggak ada arah apa ya, arah yang menunjukkan orientasinya itu benar-benar kayak harus kemana, enggak. Makanya dia enggak si kristalnya itu enggak sejajar, makanya enggak terbentuk foliasi gitu. Terus yang kedua itu karena si batuan asalnya atau protolitnya itu tersusun dari mineral-mineral yang bersifat isodiametrik atau kayak contohnya nih kalsit atau kuarsa, dia kan enggak bukan mineral yang isodiametrik kan, makanya dia tidak membentuk foliasi walaupun dia udah kan kena tekanan terarah gitu. Nah, contohnya apa aja? Pertama ada hornfels, terus ada marble atau marmer, terus ada kuarsit gitu. Nah, oh iya, si marble ini atau marmer ya. Marmer itu terbentuk dari metamorfisme batu awalnya itu batu gamping atau dolomit. Nah, makanya kenapa dia tidak berfoliasi karena si mineral karbonat ya, karbonatnya itu dia sifatnya equidimensional. Biasanya itu si marmer ini digunakan kayak buat keramik gitu. Nah, itu tuh sebenarnya marmer itu dia masuk ke batuan non foliasi atau batuan metamorf non foliasi gitu. Marmer juga kalau yang kayak gini, marmer juga itu ada grade-nya, ada tingkatannya. Kalau semisal si marmernya itu yang mahal banget, tapi di Indonesia tuh nggak ditemuin. Kalau marmer yang mahal banget itu ada di Afrikaan karena dia tuh grade-nya udah tinggi banget. Suhu yang panas
dia tuh udah kena suhu yang sangat panas dan waktu yang ditempuh udah lama banget, makanya si marmer itu terbentuk bagus banget dan itu mahal banget. Itu dari saya. Jadi sebenarnya gini gampang perbedaannya. Foliasi itu muncul karena tekanan terarah. Jadi dia membentuk kristalnya itu searah. Kalau yang non foliasi dia itu tekanannya nggak searah dari berbagai arah. Makanya dia kristalnya istilahnya nggak jelas. Jadi tidak foliasi gitu teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangannya.